Oke teman-teman, kembali lagi di Yama Channel TV. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah mobil, yaitu Suzuki Ignis tipe GX yang AMT ya, atau yang AGS tahun 2019. Nah, apa saja ulasannya? Ayo kita lihat. Oke, ada 4 hal ya yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, kita akan membahas sisi eksterior, kemudian mesin, kemudian yang ketiga dari interior, dan yang terakhir adalah sesi test drive. Oke, yang pertama dari sisi eksterior. Nah, oke teman-teman, sebelum saya membahas mengenai sisi eksteriornya, yang pertama saya ingin menyampaikan mengenai dimensinya yang terlebih dahulu ya. Yang ini Ignis tipe GX tahun 2019, di mana dimensinya untuk panjangnya yaitu sekitar 3.700 mm, kemudian lebarnya kurang lebih 1.690 mm, dan tingginya sekitar 1.559 mm ya. Nah, kembali ke eksterior. Yang pertama kita akan membahas mengenai eksterior bagian depannya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini Suzuki Ignis ini yang varian GX ya. Kita lihat dari lampunya. Nah, lampunya seperti ini teman-teman. Sudah menggunakan LED projector serta dilengkapi dengan DRL ya. Di ini teman-teman bisa lihat. Kemudian sudah dilengkapi dengan fog lamp. Nah, mengingat ini Ignis yang varian awal ya, dimana sedikit sejarah yang saya sampaikan bahwa Ignis ini pertama kali diluncurkan di Indonesia pada tahun 2017 ya, dan mengalami facelift pada tahun 2020. Nah, yang ini yang pre-facelift ya, karena tahun 2019. Perbedaan yang paling mencolok dari sisi eksterior yaitu teman-teman bisa lihat bahwa Ignis ini yang sebelum facelift ya, grillnya yang masih horizontal seperti ini. Namun setelah ini yang facelift, grillnya berbeda. Oke. Kemudian beralih ke bagian samping teman-teman. Nah, kita lihat bahwa Ignis ini mengusung tema city car, akan tetapi city car yang lebih ke arah SUV. Suzuki menyebutnya urban SUV. Jadi secara ground clearance ya, dibanding pesaing-pesaingnya, Suzuki Ignis ini ya, dibanding misalnya pesaingnya dari Honda yaitu Brio, yang mana Ignis memiliki ground clearance yang lebih tinggi, di mana ground clearance-nya sekitar 180 mm atau 18 cm ya. Jadi lebih capable digunakan untuk berbagai medan ya. Oke, kita bahas dari bagian samping. Pertama kita bahas dari bagian velgnya teman-teman. Nah, velg Ignis ini yang varian GX, teman-teman bisa lihat velgnya warnanya hitam ya, dimana dengan profil ban 175/65 ring 15. Jadi Suzuki Ignis ini sudah menggunakan ring 15. Nah, kembali ke bagian samping. Nah, ini ciri-ciri dari Ignis ya teman-teman. Seperti ini ada aksen-aksen seperti ini, seperti Suzuki lainnya ya, contohnya Grand Vitara seperti itu. Kemudian beralih ke bagian spion, di mana Ignis ini yang varian GX ya, terutama sudah dilengkapi dengan sein di spionnya, dan mobil ini sudah dilengkapi dengan retractable, bisa dilipat secara otomatis dari dalam. Nah, karena ini varian GX, teman-teman bisa lihat di bagian handle-nya ini sudah dilengkapi dengan keyless smart key, dan bentuk kuncinya seperti ini. Ya, seperti ini keyless smart key. Jadi teman-teman ketika ingin menggunakan Ignis ini cukup kantongi saja. Terus ketika ingin membuka tinggal tekan tombolnya. Seperti ini. Dan begitupun untuk mengunci juga tinggal tekan. Ya, seperti itu. Kemudian untuk handle-nya seperti ini teman-teman, sudah model tarik ya. Ini sebuah urban SUV di mana Ignis ini sudah dilengkapi dengan over fender ya, seperti ini teman-teman. Sampai di belakangnya juga. Oh ya, untuk bagian kaki-kaki untuk pengereman
Ignis ini untuk bagian depannya sudah dilengkapi dengan cakram, kemudian bagian belakangnya masih tromol. Nah, sudah dilengkapi dengan, karena ini varian GX ya teman-teman, ini sudah dilengkapi dengan roof rail, jadi bisa meletakkan barang. Oke. Nah, sebagai ciri-ciri Ignis ya, yang ini merupakan ciri khusus dari Ignis, sudah ada atau dilengkapi dengan cekungan 3 seperti ini ya. Terus kita akan beralih ke bagian eksterior belakangnya. Oke. Untuk eksterior belakang, teman-teman bisa lihat lampunya seperti ini ya. Masih bohlam biasa. Kemudian bagian belakangnya di sini paling bisa dilihat ada spoilernya. Kemudian ada wiper belakangnya, dan mobil ini juga bagusnya sudah dilengkapi dengan rear defogger. Nah, fungsinya ketika teman-teman berada di daerah dingin atau berkabut, ini bisa sebagai pemanas kaca. Kemudian di bawah wiper sudah dilengkapi dengan emblem Suzuki dan emblem Ignisnya. Nah, di Ignis ini untuk setiap varian itu tidak tersedia emblem ya di sini ya. Jadi varian GX, GL itu tidak tersedia. Nah, kembali ke bagian bawahnya sudah dilengkapi dengan 4 buah sensor parkir ya, sangat-sangat safety jadinya. Bentuk belakangnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Dan untuk antena model short pull seperti ini ya. Jadi cukup lengkap. Knalpotnya berada di sebelah kanan seperti ini. Oke, kita akan beralih ke bagian mesin. Oke teman-teman, kita akan beralih ke sesi yang kedua, yaitu mengenai bagian mesinnya. Nah, teman-teman bisa lihat sebelum kita lihat mesin ya, untuk kap mesinnya ini bagus sekali ya. Ignis ini sudah dilengkapi dengan peredam dan dicat dengan sewarna bodi, jadi terkesan rapi ya teman-teman. Nah, kita lihat di bagian mesinnya. Mesin dari Ignis ini yaitu 1200 cc, tepatnya 1197 cc ya. Kemudian dengan kode mesin yaitu K12M. Nah, mesin ini mampu mengeluarkan tenaga sebesar 83 horsepower di 6000 rpm, dan untuk torsinya sebesar 113 Nm di 4200 rpm. Jadi dengan bodi sekecil ini saya rasa tenaga mesin dan torsinya itu sudah lebih dari cukup ya. Nah, teman-teman bisa lihat mesinnya seperti ini. Nah, Ignis ini sudah dilengkapi dengan ABS ya. Di sana bisa teman-teman lihat ada modulnya. Dan ruang mesinnya seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, untuk kapasitas bahan bakarnya atau tangki bahan bakarnya sekitar 36 liter. Seperti itu. Terus untuk bagian mesin seperti ini ya. Oke, cukup. Oke teman-teman, kita akan bahas dari sisi interior ya. Ini sesi ketiga. Nah, teman-teman bisa lihat dengan postur saya yang tinggi 173 cm. Untuk posisi duduknya ya, terlebih dahulu saya akan bahas. Ini cukup ergonomis ya, artinya untuk ke kaki sudah cukup. Kemudian untuk posisi tangan juga kegenggaman setir sudah cukup. Nah, untuk fitur interiornya teman-teman bisa lihat di sini, di mana Ignis ini sudah dilengkapi dengan fitur tilt saja, belum dilengkapi teleskopik. Nah, tilt ini seperti ini, bisa naik maupun turun untuk mengatur posisi yang lebih ideal untuk berbagai postur. Kemudian kita bahas dari dashboardnya teman-teman. Nah, di mana dashboard Ignis ini yang varian GX masih hard plastik semua ya teman-teman, masih plastik keras, mengingat di kelasnya memang seperti ini. Tetapi dari desain saya sangat senang sekali dengan desain dashboardnya, dimana pada bagian head unit ya seperti ini, varian GX ini sudah dilengkapi dengan touchscreen. Dan yang paling menarik menurut saya adalah bagian AC-nya. Nah, AC dari Ignis ini sangatlah unik ya, dan tampilannya keren menurut saya, karena di sini sudah digital, kemudian
sudah lengkap sekali fiturnya, dan bahkan sudah ada auto climate-nya. Jadi sangat lengkap. Kemudian kita akan beralih ke bagian setir atau kemudinya, teman-teman. Nah, kemudi dari Ignis ini yang varian GX terutama sangatlah lengkap. Mulai dari bagian kiri untuk jempol kiri sudah dilengkapi dengan audio steering switch ya. Kemudian ada info untuk MID di bawahnya. Kemudian ada tombol mute dan unmute dari audio. Dan bagusnya dan menariknya ini di bawah dari audio steering switch-nya sudah dilengkapi dengan Bluetooth teleponi ya. Jadi untuk mengangkat maupun menutup telepon bisa dari setir. Di bagian kanan masih polos. Kemudian untuk bagian wiper sudah dilengkapi dengan rear wiper yang seperti saya bilang tadi, dan untuk bagian sebelah kanannya sudah dilengkapi dengan headlamp. Terus kita akan bahas dari untuk joknya ini ya teman-teman, aslinya yang ini fabric, akan tetapi ini sudah diganti menggunakan kulit. Jadi lebih terkesan mewah ya teman-teman, dan untuk diduduki juga nyaman. Nah, untuk AC-nya seperti ini teman-teman. Bentuknya ada bulat, kemudian kotak nih sebelah head unit. Di sebelah head unit ini juga sudah ada. Dan untuk AC-nya bisa diputar 360 derajat dan bisa ditutup. Kemudian kita beralih ke bagian atas, dimana plafonnya ini berwarna abu ya teman-teman. Dan untuk visornya, untuk bagian pengemudi belum dilengkapi dengan cermin, namun sudah dilengkapi dengan card holder. Terus di bagian kiri dari penumpang depan juga sudah dilengkapi dengan cermin seperti ini. Dan untuk lampunya seperti ini teman-teman. Nah, dan menariknya untuk kelas city car yang 1200 cc, Ignis ini juga sudah dilengkapi dengan day and night view ya untuk mirrornya. Nah, fungsinya adalah ketika teman-teman berada pada posisi malam hari ya, di mana terdapat lampu panjang atau dim dari belakang, teman-teman bisa tinggal tekan tuas ini, otomatis dari sisi spion ini akan meredup seperti itu. Terus kita akan beralih ke bagian door trim ya. Nah, door trim dari Ignis ini ya, terutama di bagian atasnya masih hard plastik. Kemudian untuk tuas pembuka pintunya ini sudah dilengkapi dengan bahan krom ya. Bagus, ini varian GX. Terus di bawahnya ini sudah dilengkapi dengan power window ke 4 pintu. Dan lengkapnya juga di sini sudah dilengkapi dengan window lock dan power door lock. Dan karena ini varian GX, sudah dilengkapi dengan fitur electric mirror dan electric foldable mirror. Artinya teman-teman bisa melipat spion ini secara otomatis dari dalam. Di bawah door trim teman-teman bisa lihat sudah dilengkapi dengan satu buah cup holder dan door pocket tempat penyimpanannya ya. Dan sudah dilengkapi dengan speaker seperti itu. Dan bagusnya karena ini varian GX sudah dilengkapi dengan tweeter. Jadi speakernya ada total 6 ya. Terus kita kembali ke konsol tengah ya. Di bawah head unit sudah dilengkapi dengan tombol hazard. Kemudian di bawahnya lagi ini sudah dilengkapi dengan 2 buah cup holder ya. Jadi bisa meletakkan 2 buah minuman. Kemudian handbrake-nya ya, model tarik seperti ini, dan ujungnya sudah dilengkapi dengan chrome. Oke, saya rasa untuk di depan cukup. Oh ya, saya tambahan bahwa hand grip dari mobil ini modelnya flip seperti ini ya, bisa dilipat. Dan untuk seat belt-nya masih fix ya, belum bisa di-adjust. Oke, kita akan beralih ke bagian baris kedua. Oke teman-teman, saya sudah berada di bagian baris kedua dari Ignis ini ya. Kita lihat joknya seperti ini. Karena sudah diganti jadi lebih nyaman ya dengan kulit seperti ini. Nah, saya akan bahas jok keduanya. Yang pertama bisa kita bahas yaitu di belakang sini sudah dilengkapi dengan 1 buah cup holder ya di bagian tengah ini, dan setiap door trim sudah dilengkapi dengan tempat penyimpanan atau cup holder. Kemudian untuk
tuas pembuka pintunya sudah dilapisi chrome, dan untuk bahan masih hard plastik sama seperti di depan. Kemudian kita bahas dari posisi duduknya. Nah, ini dengan postur saya yang tinggi 173 cm, di depan adalah posisi mengemudi saya. Untuk ruang kaki tersisa kurang lebih 4 jari, kemudian untuk headroom masih 5 jari, jadi cukup luas ya. Jadi untuk penumpang depan cukup nyaman. Dan untuk joknya fix ya, belum bisa direbahkan. Dan untuk pelipatannya sudah 40-60. Kemudian di bagian handle-nya juga sudah dilengkapi dengan model flip seperti ini, sama seperti di depan. Terus seperti saya bilang tadi, di door trim juga sudah dilengkapi dengan speaker. Jadi total dari speaker mobil ini adalah 6 buah, ditambah dengan tweeternya seperti itu. Di sini juga sudah dilengkapi dengan seat belt 3 titik. Oke, saya kira cukup. Kita akan beralih ke bagian bagasi. Nah, untuk membuka bagasinya teman-teman, di sini sudah dilengkapi dengan 1 buah handle ya. Bisa dibuka dari belakang. Nah, bagasinya seperti ini teman-teman. Kalau saya lihat ini cukup luas ya. Mengingat ini city car, ukuran bagasinya ini cukup luas dan cenderung dalam. Jadi untuk meletakkan barang, saya kira ini cukup praktikal ya, cukup luas. Kemudian, nah ketika teman-teman ingin melipat bangkunya ya, ini ada 2 tuas, tinggal kita tarik. Nah seperti ini, tinggal dorong, dan yang lagi satu yang 60-nya kita bisa dorong. Nah, memang pelipatannya tidak rata lantai, tapi ketika kita membutuhkan sebuah akomodasi yang lebih luas, ini bisa. Jadi dengan pelipatan bangku seperti ini, jadi lebih praktis untuk meletakkan barang yang lebih besar. Oke, saya kira cukup. Oke teman-teman, untuk MID dari Suzuki Ignis ini sudah sangat lengkap ya teman-teman. Saya akan coba nyalakan. Oh ya, untuk Ignis ini sudah dilengkapi dengan individual door warning ya. Jadi setiap pintu ketika belum terkunci rapat, dia akan ada notifikasinya di sana. Nah, kemudian untuk MID-nya ini teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat untuk bagian tengah, bulatan tengah itu sudah ada speedometernya ya untuk kecepatannya. Kemudian bagian kirinya sudah dilengkapi dengan RPM, dan yang MID-nya tepat berada di sebelah kanan dari speedometernya. Nah, untuk MID ini sangat keren ya teman-teman, dimana ini sudah MID-nya sudah full pixel ya. Ignis ini sangat irit ya teman-teman, dengan K12M 1200 cc ya, tepatnya 1197 cc. Mobil ini mampu mencatatkan konsumsi rata-rata sebesar 17,7 km per liter. Nah, itu figur yang sangat irit. Oh ya, untuk bagian kursinya saya tambahkan, di mana yang varian GX ini sudah dilengkapi dengan head adjuster. Jadi teman-teman bisa ngatur tinggi maupun rendah dari kursi sesuai dengan postur teman-teman. Oke, saya rasa cukup. Kita akan beralih ke sesi test drive. Oke teman-teman, kali ini kita ada di sesi keempat, yaitu sesi test drive. Bagaimana rasa impresi dari mengemudi Ignis ini? Nanti akan saya jelaskan. Oke, pertama dari sisi review tempat duduknya dulu ya, posisi berkendara. Seperti yang saya bilang tadi, tinggi saya 173 cm dengan tinggi sekian. Nah, karena ini Ignis sudah dilengkapi dengan head adjuster ya, kita bisa atur tinggi maupun rendah posisi berkendara kita. Nah, ini hanya ada di varian GX ya, yang GL belum. Nah, kita bisa rendahkan, bisa kita tinggikan. Oke, nah kayaknya cukup. Kemudian untuk setir juga bisa diatur secara tilt maupun tilt saja ya, teleskopiknya belum. Oke, kita atur tiltnya dulu. Oke, nah posisinya sangat nyaman ya teman-teman, enak. Oke, tanpa berlama-lama kita akan coba jalan. Namun sebelum jalan kita pasang seatbelt dulu untuk keselamatan ya.
Oke, karena ini AMT jadi kita tidak perlu ngopling ya. Ini kayak matic. Kita bawa ke posisi D. Oke, kita jalan. Oke, yang pertama yang saya rasakan di sini adalah mobil ini sangat kedap ya teman-teman. Mengingat ini city car dengan pesaingnya Brio. Yang ini cukup kedap ya teman-teman. Oke, dari rasa setir ya. Coba saya coba. Nah, karena ini sudah IPS jadi setirnya sangat enteng teman-teman. Ya, ringan sekali, jadi cocok bagi perempuan, sangat mudah dikendalikan. Visibilitas ya, karena mengingat ini mobilnya SUV ya, dimana dengan kaca yang termasuk lebar ya teman-teman, jadi pandangan ke samping, ke depan sangat luas, sangat enak. Oke. Nah, untuk transmisi AMT-nya ini ya, yang saya rasakan yang pertama, nah untuk perpindahan giginya, karena ini jalannya masih pelan, jadi belum terasa ada perpindahan yang hentakannya ya, belum ya. Mungkin di jalan yang lebih besar lagi. Oke. Nah, ini untuk radius putar mobil ini sekitar 4,7 meter ya. Jadi cukup mudah untuk dibawa manuver di perkotaan. Jadi mobil ini sangat cocok dibawa di daerah perkotaan. Karena dengan mengusung tema urban SUV ya. Oke, kita akan coba AMT-nya. Saya akan coba gas. Oh ya, betul. Seperti review-review sebelumnya, di mana AMT ini memang mobil manual yang dibuat matic ya. Karena AMT singkatannya yaitu Automatic Manual Transmission. Nah, yang mana ciri atau khasnya mobil ini di mana delay ketika perpindahan gigi otomatisnya sangat terasa ya. Oke, kita akan coba jalan yang ini. Nah, ketika teman-teman mencoba mobil ini, yang khususnya yang AMT ini, ketika di gaspol terutama ya, kecepatan yang lumayan sedang menuju ke tinggi, itu perpindahan giginya ada delay-nya ya. Jadi komputer di sini agak delay ya teman-teman. Seperti ada delay, kemudian dia baru mengganti giginya seperti itu. Namun bagi yang sudah terbiasa sih tidak apa-apa. Bagi yang baru mungkin agak belum terbiasa saja. Tapi secara tenaga sih lumayan sih mobil ini, mengingat nah seperti itu operannya. Tapi namun secara tenaga mengingat bobot mobil ini kecil, tidak terlalu berat, jadi saya rasa K12M dari Ignis ini cukup ya tenaganya, lebih dari cukup. Terus untuk manuvernya juga enak, handlingnya juga ya lumayan. Untuk mobil kelas dari city car ini enak dikendalikan, dan yang paling mengejutkan itu konsumsi BBM-nya ya. Seperti kita lihat di MID tadi, yang mana konsumsi BBM-nya itu bisa mencapai 17,7 km per liter, itu rata-ratanya. Nah, ketika digunakan di dalam kota dengan kecepatan rata-rata kurang lebih 20 km-an, 20 km per jam, ini mungkin mampu sekitar 13-14 km per liternya. Dan konsumsi untuk rute tolnya ya, dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam atau 80 km per jam, mobil ini mungkin mampu mencatat di atas 20 km per liter. Jadi sangat irit ya teman-teman. Untuk suspensi ya, termasuk enak ya teman-teman, tidak terlalu limbung, tapi cukup enak. Nah, ketika dipakai jalan menikung pun body rollnya sangat minim ya, jadi nyaman sekali dikendarai di perkotaan. Saya tambahkan fitur di Ignis ini ya, sudah untuk sennya sudah dilengkapi dengan triple turn signal. Artinya ketika teman-teman sentuh sedikit sennya ya,
dia akan otomatis berkedip 3 kali. Jadi untuk perpindahan jalur mobil ini sangat praktis ya. Mobil city car yang punya tampilan yang keren seperti ini, yang mengusung tema urban SUV, yaitu Suzuki Ignis saja ya. Jadi sangat enak dipakai di jalan raya. Nah, untuk keluar kota saya rasa ini mobil ya cukup nyaman dan cukup mumpuni ya, mengingat cc-nya yang kecil, 1200 cc yang lebih cenderung irit, dan karena bobotnya yang ringan pun mobil ini enak sekali dipakai di rute luar kota, misalnya di tol, itu sangat enak. Hanya saja nanti untuk fitur AGS atau AMT-nya perlu menyesuaikan saja, seperti itu. Oke, nah mengingat ini mobil kecil, radius putarnya 4,7, jadi gampang sekali dipakai bermanuver di dalam kota seperti ini. Nah, seperti itu. Seperti ada delay sedikit, tapi kalau sudah terbiasa jadi tidak apa-apa. Cuman yang baru pertama kali mencoba AMT mungkin masih perlu menyesuaikan lagi, seperti itu. Nah, seperti ini, handlingnya sangat enak, body rollnya minim sekali, seperti itu. Jadi sekian review saya mengenai Ignis tipe GX tahun 2019 ini yang transmisi AMT atau AGS-nya ini ya. Semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa subscribe channel Yama Channel TV ya, dan tekan loncengnya. Dengan teman-teman subscribe, saya jadi lebih bersemangat untuk membuat video-video lainnya. Oke, terima kasih banyak. Sekian, bye.